Oke, kali ini kita akan bahas penyebab hancurnya harga cana yang sekarang semakin hancur. Harga cana kan sebagian cana jenis tertentu adalah itu harganya turun. Itu penyebabnya kenapa? Siapkan tempat, siapkan posisi, jangan lupa ngopi. Sebentar. Alhamdulillah. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi sudah jai duduk kopi. Yang mau ngopi, ngopi dan nonton sampai selesai. Oke, kita akan bahas apa sih penyebabnya harga cana itu turun, harga cana itu kok anjlok, hancur, bahkan itu kenapa sebagian jenis cana-cana tertentu itu harganya turun. Penyebabnya yang pertama yaitu menyamakan harga pasaran dengan hasil lelang. Biasanya gitu. Jadi menyamakan harga pasaran dengan hasil lelang. Biasanya kebanyakan orang yang ikut lelang itu nginbox ke seller, "Mas, harganya seperti ini." Dan seller itu habis lelang. Setelah itu ada buyer, entah itu pemula, entah baru masuk atau baru main ikan, nawar ke sellernya, "Mas, harganya sama ya kayak di lelang." Lah ini yang bikin hancur itu seperti ini. Jadi menyamakan harga pasaran dengan hasil lelang. Nah, ini kojur kalau kayak gini. Ini jangan sampai yang baru main, ingat, jangan sampai yaitu menyamakan harga pasaran dengan hasil lelang. Itu udah beda lah, antara lelang udah beda jenis. Harga pasaran dengan harga lelang. Kalau harga pasaran ya udah harga pasaran gitu. Kalau lelang ya lelang sendiri. Jadi jangan disamakan. Itu yang menyebabkan harga cana itu turun, anjlok. Banyakan orang ya mintanya sesuai hasil lelang. Hasil lelangnya 50, ternyata sellernya jual 70 misal. Nah, itu kan beda 20.000. 20.000 itu uang duit, golek yang nyarinya susah. 1.000 aja nyarinya susah gitu. Penyebab yang kedua yaitu banyaknya breeder atau yang beternak. Jadi kalau banyak breeder, banyak yang ternak, otomatis harga ini susah lah untuk stabil, karena banyak nanti orang pemain baru dan yang nggak tahu cana terus ambil di peternaknya, otomatis kan dapat harga murah terus dijual lagi dengan harga yang mungkin murah dan seterusnya. Akhirnya yang semula harganya misal Asiatica size 10 cm 250, sekarang akhirnya turun karena semakin banyak orang yang dapat murah. Jadi gitu. Bukan saya menyalahkan banyak breedernya, enggak, justru bagus untuk populasinya biar enggak musnah. Cuman kalau terlalu banyak, lah ini yang salah gitu maksud saya. Jadi kalau penyebab dia breeder itu enggak masalah, tapi kalau terlalu banyak, lah ini masalah. Dan ini terjadi juga karena banyak breeder itu banyak yang ternakin gitu. Jadi sebenarnya tidak masalah, tapi kalau udah tahu banyak yang breeder, udah tahu banyak yang ini, ya mending cari yang lain. Jangan sampai terlalu banyak lah, akhirnya ya mau gimana tetap nanti pasti turun gitu. Itu salah satu penyebabnya. Yang ketiga yaitu sebagian seller itu menyamakan harga partai dengan harga ecer. Jadi jangan sampai seller itu menyamakan harga partai dengan harga ecer, karena dari dulu entah itu apapun pasti beda antara harga ecer dengan harga partai. Kalau
kita ngasih harga ecer sama halnya dengan harga partai, otomatis kan lebih murah. Kalau lebih murah kasihkan kita kasihkan ke buyer dapatnya murah, dijual lagi murah, akhirnya ya nanti ya sama kayak tadi, lama-lama turun. Jadi gitu. Jadi untuk seller yang budiman, yang baik hati, nah itu usahakan dibedakan lah, entah itu mau selisih 1.000, selisih 2.000 tidak masalah gitu. Biasanya kan ecer tetap harusnya beda, jadi jangan disamakan. Orang kalau lihat harga ecer sama dengan harga partai, lah ini pasti terpancing. Kalau harga partai kan pasti murah per 10 itu misal kata 10.000. Nah, kalau kita ecer bisa jadi 12.000, jangan sampai sama 10.000 nanti banyak, makanya nanti seller 70% bayarnya 30%, jadi nggak ada yang beli nanti lama-lama kalau kayak gitu. Jadi usahakan ya dibedakan lah, bukan berarti menyinggung siapapun ini. Jadi usahakan dibedakan agar harganya tetap stabil lah, walaupun nanti bakalnya turun atau naik nanti lihat nanti. Yang penting kita menjaga yang ya standarnya kan memang gitu. Kalau harga ecer tetap harus beda dengan harga partai, jadi gitu. Yang keempat yaitu pemula yang mau pengen harga murah. Yang pemula itu maksudnya yang baru pengen main cana, yang baru pengen masuk ke dunia ikan gabus, ikan kepala ular. Jadi kalau baru masuk biasanya kan nggak tahu, kadang banyak yang nggak tahu, padahal harusnya kan lihat-lihat dulu postingan, postingannya si ini, postingannya si itu. Jadi harus tahu dulu lah, cari-cari di mana, di Facebook kan banyak, tanya-tanya dulu pasarannya berapa. Ini banyak di postingan Facebook itu, Mas cari Auranti, dana 100.000, Mas cari Stewarti, dana 100.000, Mas cari ini, cari itu, cari Maru yang full bunga 300.000 lagi, marune mbahmu. Bukan seperti itu. Jadi tahu dulu pasarannya. Kalau merasa baru main cana, jangan saya pemula Mas, saya pemula. Ya orang ngono, bukan kayak gitu. Cari tahu dulu, kita semua pemula, sama-sama belajar. Jadi kalau nggak tahu, usahakan cari tahu dulu, jangan sampai langsung ke postingan, nyari di Facebook dana sekian, carinya yang levelnya ikan cana yang memang harganya tinggi. Nah, jadi nggak sebanding, makanya banyak yang dibully, nyoning banyak lah. Akhirnya kan ndak nambah sedulur, malah jadi musuhan lah, permusuhan gitu. Jadi seperti itu. Banyak orang baru yang pengen main cana itu nggak tahu harganya, kemudian posting di Facebook pengen nyari dengan harga murah, pengennya kan murah, nyari kualitas yang bagus, ikannya juga bagus. Nah ini yaitu salah satu penyebabnya harga cana lama-lama hancur kayak gitu. Oke, yang terakhir ini, yang kelima. Yang kelima ini biasanya banyak yang tahu ya. Yang kelima ini biasanya ya kita lah, di antara kita pribadi itu banyak yang tahu, yaitu terlalu buka-bukaan dengan buyer. Nah ini yang membuat harga cana lama-lama turun. Nah, kalau kita perhitungan, kita ambil misal di petaninya langsung ambil berapa, contoh 20.000, ikan apalah, cana, merunta, asiatica dan seterusnya, hitung kata 20.000. Terus ada buyer, Mas beli ini. Lah bayarnya ini yang kurang ajar juga, kadang-kadang kurang ajar. Dan kalau biasanya seller-seller yang kurang pengalaman biasanya kan langsung buka harga karena mungkin apalah dan seterusnya. Kalau buyer kadang-kadang kan tanya, Mas jenengan kulai piro, kadang kan gitu. Tapi kalau kita seller yang budiman, seller yang baik, biasanya kan tetap nggak gubris atau nggak ngasih jawaban apa-apa lah gitu. Tapi mungkin ada yang menyebabkan itu, salah satunya itu buka-bukaan, akhirnya
yaitu harga cana turun, kita buka-bukaan, Mas kulai piro? Semene Mas, aku juga semene. Padahal kita itu kan harusnya menjaga harga yang memang dari pusat. Jadi jangan sampai langsung dikasih blak-blakan. Padahal kita kan belum terlalu kenal, kecuali kalau memang teman dekat dan seterusnya, itu beda lagi. Nah, tapi kalau baru kenal, Mas, rego jikokmu piro, rego kulakmu piro, jadi ambilmu berapa dari sana, dari petaninya berapa, oh dari sini iki Mas aku juga batin semen. Lah itu yang marahi hancur gitu. Jadi banyak buyer yang tahu harga-harga dari petani itu yo bikin harga cana ini turun. Jadi mau gimana lagi gitu. Mungkin di Facebook banyak yang jangan cantumin harga, jangan ini. Tapi kalau mungkin di pribadi via Instagram dan apalah istilahnya yang private, orang kemudian tanya dikasih harganya, janganlah seller ya, dimohon jangan buka-bukaan harga dari pusat, itu jangan. Nanti kalau terjadi itu ya tadi sellernya 70%, bayarnya 30%. Makanya kok daganganmu sepi, daganganmu itu ya gara-gara itu kabeh dadi seller ya. Jadi usahakan janganlah. Jadi itu tadi pembahasan tentang kenapa kok harga cana semakin kesana semakin turun, kenapa kok harga cana hancur. Banyak yang tanya juga kan, kok gini harganya murah dan seterusnya. Lah itu tadi salah satu yang menyebabkan itu. Jadi dimohon untuk tetap ya stabil lah, agar harganya ya tetap stabil. Jadi kita jualan juga enak, bayarnya 70%, sellernya 30%. Jadi gitu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap ngopi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bagikan, dipakai ke subscribe ojo lali, karena nanti akan ada giveaway-nya. Sampai jumpa.